Recording in progress. Wow, ramai banget. Keren. Seperti biasa, sebentar lagi pencatatan amal ibadah ya. Yang mau bertanya juga boleh bertanya. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Halo, apa kalian diam ini? Tuh, para mahasiswa. Si Sol. Andri masih tidur, Andri ya? Tidur bersama siapa loh, Andri? Wah, keren si Andri. Yang pasti kalian siapkan ya kebutuhan untuk kita rekayasa web ya. Saya sementara ini nyatat amal ibadah dulu. Rizky Ananda. Solu. Tamara Blesensky. Wadini. Nola Putri. Nola Putri. Ina Alfaridati. Yang sudah datang, ada yang mau bertanya? Yang sudah datang, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Iya, lesu. belum Pak. Solu kayak Wadini belum mandi ya? Andri hilang. Kenapa Solu lagi sedih? Tidak Pak. Oh, apapun. Yang udah hadir, sudah saya tulis nih. Silakan kalian cek. Siapa tahu kalian sudah hadir, belum saya anggap hadir. Seperti biasa, yang udah tulis duluan, dapat amal ibadah. Termasuk Felicia, karena belum jamnya sudah hadir. Siapa lagi? Oh, Andri udah kembali lagi. Sempat hilang, tapi dia udah kembali. Habis. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Jika mau nyanyi juga boleh nyanyi dulu. Jam 8, tepatnya 7 menit lagi kita mulai. Yang masih bermasalah dalam hal ini codingnya, boleh langsung ditanyakan. Nggak perlu nunggu udah mulai. Jadi sekali lagi, yang bermasalah coding pluginnya boleh ditanyakan. Yang pakai iPhone tolong namanya diubah dulu ya. Yang pakai iPhone namanya tolong diubah dulu. Yang pakai iPhone namanya tolong diubah dulu. Siap Oh, sudah, Pak. oke, sip. Daripada amal ibadahnya dapatnya di iPhone kan nanti jadi lucu. Nah, kalau nama orangnya baru. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Silakan dicek. 6 menit lagi kita mulai. Ini kurang lebih yang udah datang.
Kalau merasa Pak, nama aku belum ada, nah silakan dikasih tahu. Jika mau bertanya terkait pluginnya, silakan ditanyakan ya. Nggak perlu nunggu, udah jamnya baru bertanya. Wih, Andri. Belum bangun, Andri. Wah, si Andri. Wah, Andri tempat tidur deh. Sekali lagi, khususnya yang merasa error-error selama nyoba coding, jangan lupa siapkan laptopnya, jadi gampang untuk bertanya. Masa tanya password Zoom ini? Sambil menunggu temennya, boleh sambil ditanyakan ya, khususnya yang masih bermasalah. Jika tidak ada masalah, dalam 3 menit lagi kita mulai. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya sekarang. Selamat datang, Felicendo. 3 menit lagi. Kalau ada yang baru gabung, silakan bersuara ya, mumpung belum jam 8. Wih, si Egi akhirnya bergabung. Berikut nama-nama orang yang sudah dianggap dapat amal ibadah karena hadir duluan sebelum jam perkuliahan. Emang jam perkuliahannya berapa, Pak? Jam 8 kan? Nah, karena belum sampai jam 8 kalian udah gabung, berarti dapat amal ibadah. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lempeng nanti langsung mulai ke pembahasan. Yang belum mandi, mandilah 2 menit lagi kita mulai. Hmm. Samuel udah datang. Oke, karena Samuel belum di jamnya sudah hadir, dapat amal ibadah. Samuel. 1 menit lagi kita mulai. Berarti yang hadir setelah saya selesai ini dengan mulai berarti ya dianggap hadir aja. Wih, Naya juga udah hadir. Dalam 1 menit, apakah ada yang belum saya isi duluan? Silakan bersuara ya. Kalau ada lajuat-juat ngasih tahu, mendak juga ya tidak tahu ngapa lah. Wah, Adam Harip tepat waktu. Baru mau dimulai. Dah, karena udah jam 8, kita mulai sekarang.
Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik ya semuanya. Samuel keren nah. Sambil mendaki gunung lewati lembah. Keren. Sambil berkendara. Hati-hati Samuel. Jangan jangan apa ya ngebut-ngebut. Oke, saya mulai. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Hari ini ya adalah pertemuan ke-13 kita. Di mana artinya semakin dekat dengan UAS. Nah, jangan lupa saya udah bilang mulai pertemuan 9 sampai 15 itu kalian ngerjain tugas. Tugasnya itu satu, tapi berkelanjutan, yaitu undangan digital. Yang sudah saya diskon, di mana undangan digitalnya nggak harus berupa undangan pernikahan, boleh undangan tentang ulang tahun atau syukuran atau apalah, terserah. Yang penting ada gambar-gambarnya, ada galerinya, ada audionya, ya mirip-mirip intinya dengan undangan pernikahan itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, kelanjutannya ini absennya udah. Saya akan mulai bahas terakhir di pertemuan sebelumnya. Kita udah bahas tentang master kuliah. Kalau kalian lihat di kelas B, nah kenapa Pak Bapak bilang kelas B? Jadi ceritanya nggak mungkin saya menyampaikan ke kalian semua-semuanya ini, apalagi diulangi lagi. Jadi kalian silakan turutin yang B nurut kalian, yang A kalian nurut yang B. Kenapa? Karena saya nyampaikan di kalian ini data mata kuliah. Di B saya nyampaikan data dosen. Di kelas lainnya saya pakai data ruangan. Nah, jadi itu saling melengkapi. Silakan kalian ikuti. Nah, di sini kita udah selesai pengingatnya ya. Nyimpen mata kuliah. Contohnya rekayasa web ini. Kode mata kuliah saya tambahin. IS 20 berapa tadi sebelumnya? Part 1 berarti. Pemrograman pemro web dasar misalnya. SKS-nya 3. Saya klik simpan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini dia udah nyimpen record. Nah, terakhir tuh pertemuan kita sampai itu. Jadi yang hari ini kita ngapain? Menampilkan data. Ini insertnya, create-nya udah. Kita mau menampilkan data. Menampilkannya gimana? Kuncinya ini sebenarnya sama dengan kalian belajar web kemarin. Jadi kalau dasarnya udah paham, ini udah enak nih. Jadi caranya kita tinggal ngambil bootstrap table di Waitressful ini tetap ambil aja yang mana yang kalian suka. Ya, kelasnya kita tinggal pakai aja nih. Nah, ini bisa ditunjuk misalnya yang ada bingkai. Mana ada bingkai? Nggak ada di sini, nggak ada bingkai. Yang ada bingkai, saya ambil ada bingkai. Misalnya yang ini ya, try it. Tinggal ngambil code ya. Mulai dari table sampai tutup table. Dah, langkah pertama seperti itu dulu. Jadi silakan buka code-nya. Code yang mana? Mmatkul. Mmatkul itu adanya di mana? Ada di Laragon kalian. Kalau saya pakai Laragon, nah silakan buka. Foldernya adalah folder Rec Web. Saya pakai yang A, WordPress. Silakan kalian lakukan ya. Silakan diikuti, silakan dilakukan. Nah, di WP Content harusnya ada plugin. Intinya tiap pertemuan kita tuh sampai pertemuan 15 kurang lebih ya gini, foldernya pasti folder ini. Ya, CRUD ini jangan dilupain. Ematkul. Pak, tahu dari mana Ematkul yang dipakai? Nih, di halaman nih. Ematkul tulisannya. Nah, tadi saya bilang kita mau nampilin tabel. Berarti nampilinnya ada di bawah. Nah, jadi ini ada div, container. Berarti kita tambahin setelah form. Tinggal kita paste. Lihat ya posisinya. Ini div container, div. Berarti di bawah form, posisinya di sini. Itu kita paste yang table. Dah, saya tunggu. Coba silakan dilakukan dulu sampai itu. Jadi logikanya setelah form ada tabel. Untuk apa tabel ini? Ya gampang untuk nampilin hasil yang kita isi.
Silakan dipraktekkan. Tabelnya di bawah form. Pak, coding tabelnya mana? Saya ulangi. Saya nggak ngajarin coding tabelnya dari awal. Kalian cukup copy paste karena apa? Dasarnya itu harusnya udah ada kalian dapat. Nah, jadi tinggal try it yourself ini, tinggal ngambil tabel, bebas yang manapun. Yang penting ngambil dari bootstrap tabelnya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Saya sambil ngecek kehadiran lagi. Silakan ya. Saya sambil ngecek kehadiran lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, code-nya ini intinya. Saya naruhnya di posisi ini. Nah, sementara ini saya sambil ngisi kehadiran lagi yang terpantau sudah hadir. Audrey akhirnya sudah hadir. Kera akhirnya juga sudah hadir. Ihwal juga sudah hadir. Siapa lagi nih? Teren juga sudah hadir. Adam dari tadi nggak join-join suara, tanah ngape Adam ini cuma ngikut nempel doang. Si Adam cuma nempel, nggak aktifkan suara. Jadi nggak mungkin bisa dengar. Oke. Terus siapa lagi nih? Real Vania akhirnya sudah hadir juga. Saya ulangi, jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau Pak, sudah, ya ada apa, Lilo? ulangi yang codingan tadi itu. Apanya diulangi? Yang codingan itu yang dari web itu. Ulangi tolong. Ulangi, tolong. Lilo, secara logika kita mau ngambil tabel, berarti mulai dari tabel buka sampai tabel tutup. Itulah yang di copy, itulah yang di paste. Yang lain sudah ya, saya lanjut. Konsentrasi. Kita sudah mendapatkan tabel. Konsentrasi sekali lagi. Nah, jadi saya akan share screen mulai dari awal lagi. Ngambilnya dari mana? Yang pasti ada mulai tabel, ada tutup tabel. Dalemannya ini kita ambil. Kenapa Pak nggak dari kontainer? Kan kontainernya sudah ada yang form tadi. Berarti logikanya, nah inilah pentingnya berpikir secara logik. Mulai dari tabel sampai akhir tabel. Lah, selesai. Itu yang di paste di posisi ini. Nah, jika udah konsentrasi, Pakku kesulitan ngikutin yang cemil-cemil ini, Pak. Maka belajarlah dasar-dasarnya. Sudah saya upload juga. Ya, jadi hasilnya itu seperti ini. Konsentrasi, jika sudah, Pak, tabelnya polos, gejiat. Kita tengok lagi nih. Ya, konsepnya sama kayak gini. Saya mau, nah, ada belang-belingnya kayak gini. Berarti kita tinggal ngambil kelasnya, yaitu table strip. Tinggal kita copy di table, tinggal kita tambahin kelasnya table strip. Silakan dipraktekkan ya. Table strip itu untuk apa? Kayak gini, ada belang-belingnya. Jadi dia nggak polosan seperti ini. Tinggal kita reload. Nah, dia belang-beling. Oh, itu kalian. Coba lagi Pak, demoin lagi. Table strip sudah. Border kita ini pasti udah ada bingkainya. Ya, border udah selesai karena saya ngambilnya dari ini. Hover sekarang. Oh, hover tuh kalau ditunjuk dia nyala. Berarti kita bisa ambil kelas table hover. Tinggal kita kasih spasi di sini paste. Jadi table kelasnya udah kita tambahin. Tinggal kita reload. Oh iya, kata kalian kalau ditunjuk dia jadi hover kayak gini. Nah, itu dari library bootstrap-nya.
Apa lagi yang bisa kita ambil? Nah, kalau ini dia bilang compact kata dia. Ambillah kelasnya, saya ambil lagi, saya taruh di sini, saya paste. Nah, kegiatannya cuma nge-paste, nge-paste, nge-paste. Pak, ngapain Bapak tak jelasin dari awal? Ini udah mata kuliah rekayasa web, udah kelanjutannya dari DPWL. Ya, jadi nggak mungkin. Karena apa? Ya balik lagi ke awal kalau dijelasin. Nah, saya lanjutin lagi. Hasilnya gimana kayak gitu, Pak? Dia lebih compact, ya barisnya itu nggak terlalu jauh. Nah, apalagi yang bisa diambil? Habis, ini selebihnya warna-warna aja. Udah. Nah, kalau mau responsif, tinggal nambahin div class responsif. Emang apa yang responsif? Yuk kita lihat. Kalau saya aktifkan mode mobile, oh iya tabelnya nggak ini katanya, nggak, eh, nggak, nggak nyamain ukurannya sehingga kalau mau responsif dia bilang tambahin div ini. Nah logikanya kalau dia di atas table berarti kan sebelum table kita taruh ya udah ini taruh copy. Intinya saya nggak ngajarin ngetik lagi dari awal ini ya. Nah jadi ada div buka berarti kan ada div tutup. Berarti mereka ini ngapit table. Nah, saya ngasih tab yang seperti ini, div table. Untuk apa responsif tadi? Kita lihat. Saya simpan, saya reload di sini. Nah, seolah-olah tidak ada perubahan. Tapi kalau kita aktifkan mode mobile, nah di sini udah aktif mode mobile, dia garisnya itu lah berhenti sampai selebar layar. Itu ceritanya yang dibilang responsif. Dah selesai. Nah, silakan kalian praktekkan. Saya sambil ngecek lagi kehadiran. Intinya yang saya tambahin tuh hanya dalam kelasnya ini. Nah, silakan kalian praktekkan. Sekali lagi saya mau ngecek kehadiran lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Salah. Codingnya yang harusnya di-share. Tunggu. Kalau ada pertanyaan, harusnya yang ini belum ada error harusnya. Jadi sekali lagi, silakan ditanyakan ya. Saya mau ngecek kehadiran. Si Nafis sudah ada. Nafis, Nafis, Nafis. Nafis sudah. Wah, ini sudah dari tadi Sobut sudah. Habis. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya mulai lanjut ke selanjutnya. Tuh. Kalau nggak ada yang ditanyakan, lagi saya lanjutkan ya. Nah, setelah nambahin ini berarti apa? Kita mesti menyesuaikan script untuk ya nampilin tabel, nampilin record. Caranya kita punya kode nama SKS. Ya berarti tiga itu. Konsentrasi yang saya ubah adalah di head kode nama mata kuliah dan SKS. Udah sesimpel itu. Kode nama mata kuliah SKS. Tinggal saya reload adalah kolom-kolom itu. Pak, isinya belum benar ya. Kita kan belum sampai isinya. Nah, berarti saya lanjut ke isinya. Jadi kolom-kolomnya diganti. Kalau udah isi yang lainnya kita tinggal hapus. Saya cuma perlu satu aja sampelnya. Saya simpan, saya reload, hanya seperti ini. Nah, silakan ya dilakukan ya. Kalau dasarnya udah tahu, harusnya ini nggak sulit. Kenapa? Ya ini untuk bikin tabel.
table head-nya, dan TR-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Yang diisikan hanya seperti ini. Hah, simple banget, kata kalian sekali lagi. Ini adalah kerangkanya. Silakan ditanyakan jika tidak mengerti. Tapi sebelum itu berpikirlah secara logik. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oh, Hafizah nih, lupa nih. Hafizah juga sudah hadir. Hafizah. Oke. Naya, Naya, Nola. Yang Maaf merasa Pak, apa? Wiam baru hadir Pak. Oh, Wiam juga baru hadir ya. Silakan Iya Pak. mengikuti Wiam. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Rizky Ananda Real ini nama saya Umi Wiam. Udah habis berarti. Rifki Putra Akbar nggak ada. Bon nggak ada. Bon Sarika nggak ada. Dersi nggak ada. Irgi nggak ada. Jessica nggak ada. Maruko nggak ada. Rifki nggak ada. Sukma nggak ada. Oke, saya lanjut. Habis ini ngapain, Pak? Konsentrasi. Kita cuma butuh skrip contekan untuk nampilin data, yaitu query select. Query select, MySQL, insert, insert. Ini nih udah saya buka di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ya saya tinggal buka lagi, ya tinggal nyari MySQL select data mana barang. Nah, ternyata barangnya itu seperti ini. Ya, saya tinggal copy. Nah, dah, saya cuma untuk contekan aja. Di TR, saya akan nambahin script PHP buka, PHP tutup. Yang ini nih sudah saya ajarkan juga baik di DPW maupun DPWL. Jadi yang lupa atau nggak terikut bisa ya dasarnya dikuatin dulu. Nah, kalau udah ya tinggal saya modif aja seperti ini. Nah, manual buka tutup ininya saya pakai objek aja biar gampang kalian tahu itu posisinya kolom-kolomnya apa. Lebih pendeknya SQL ini akan saya taruh langsung di dalam ini. Nah, skripnya ya mudah banget karena saya sampaikan dengan simple seperti ini. Ini saya sebut query aja nih. Ini saya sebut data. Dah, query dan data. Apa query-nya? Baca tabel. Apa yang dibaca? Lihat baik-baik. Kita di PHP sudah punya tabel mRCool. Kolom-kolomnya ada seperti ini. Berarti tinggal saya ganti from-nya mRCool. Kemudian yang dipanggil kode mata kuliah. Itu sudah ada contohnya pokoknya tuh. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan terakhir adalah SKS. Nah, dah hanya seperti ini. Coba kalian tes. Nggak error kok. Skripnya hanya seperti ini. Silakan dites, harusnya nggak error. Nah, siapa yang masih mengikuti sampai ini? Ada nggak? Saya ulangi, ada nggak di antara kalian yang sampai ini masih mengikuti? Oke, saya anggap nggak ada. Ini saya kirim skripnya di grup. Tuh, tinggal taruh di email-nya. Silakan jalanin. Harusnya nggak ketinggalan. Apakah sudah? Sudah Pak. Hebat Lilo. Yang lain, ceritanya skrip yang saya kirim di grup tuh, itu di copy paste, taruh di email kalian. Udah. Tujuannya apa? Biar tidak ketinggalan. Yang lain apakah sudah?
Oh, emang lagi tidur nih kayaknya. Yang lain, apakah sudah? Solo tadi udah hilang. Solo, apakah sudah Solo? Solo hilang. Saya tanya satu-satu lah. Hilang, diam, ditanya. 8:20. Kita tanya temannya. Tamara, apakah sudah? Sudah, Pak. Keren. Ada respon. Nah, kalau sudah saya lanjut. Jangan diam-diam aja ya. Nah, si ini. Saya lanjut. Kalau sudah. Ya hasilnya apa Pak? Nggak bikin error hasilnya, nggak ngapa-ngapain dia. Kalau saya reload, nggak ngapa-ngapain. Pak, yang kok error ya berarti kalian di ininya bisa jadi beda. Nggak nurutin dari awal. Nah, hasilnya nggak bikin error. Berarti kalau sudah ada seperti itu, yang kita tinggal lanjutin adalah ini alamnya PHP. Ini alamnya HTML. Nah, berarti kita harus tutup dulu alamnya PHP, buka lagi alamnya PHP. Di tengah-tengah ini adalah alamnya HTML. Hah? Katakan, iyalah, ini kan buka, ini tutup, ini buka, ini tutup. Kenapa seperti itu? Kan tadi ceritanya gini, semuanya alam PHP. Nah, berarti biar dia terputus alamnya kita tutup PHP, buka PHP. Dah, di tengah-tengahnya kita taruh TR-TR ini. Sekali lagi, kalau kalian kesusahan yang saya sampaikan ini, kuatin dasarnya dulu. Dasarnya itu ada di DPW, ada di DPWL, ada di mana videonya, ada di channel YouTube saya juga. Nah, kalau ini apa hasilnya? Silakan jawab dengan begini skrip yang barusan nih, apa hasilnya? Untuk pertanyaan amal ibadah, apa hasilnya? Berarti belum ada yang selesai nih. Yo, ngapain diem nih? Si Umi, apa hasilnya Umi? Hmm, belum, Pak. Belumnya apa? Belum mandi? Atau belum ngapain nih? Belum selesai, Pak. Belum selesai ngapainnya? Nyobanya, ngetiknya. Iya, Pak. Oke lah, tetap semangat. Siapa namanya jadi? Ada respon, ada respon. Nggak hilang kok. Aku error di line 56, Pak. Emang Lilo udah teliti? Ya udah kita. Udah, Oh ya udah, kakak mana share screen? Pak. Ya, share screen bukan nunjukin Hmm. muka. Aku di anu Pak lalu ya. Itu kok kamera aku anu ya. Emang aneh kah? Yolah Lilo, jangan Baik, ngel-ngel, Pak. jangan diblur-blur. Lilo nih. Cuman nih nak Belum Niko. ya, Pak. Oh. Sabar, Pak. Lanjut lalu dulu, Pak. Nanti ku anu, ku Wah, perbaiki. itulah. Jangan pakai hanya untuk di muka. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Aja. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, saya lanjut lagi deh. Udri, ada pertanyaan nggak Udri? Enggak, Pak. Tangannya belok. Berarti lagi ngecek codingnya. Au, Udah Pak. deh, saya copy lagi lah. Ketik ide ke susah. Dah tuh, tinggal ambil. Codingnya udah saya kirim ya. Silakan diambil. Sudah, Udri. Pak. Wih, keren Lilo nih. Jadi lagi nak nanya, Lilo ya. Lah, diam pulih.
Oh, sorry, Pak. Lupa ngidupin Weh, mic. Ini line 56-nya. Ini codingannya. emang Kamila nengok. Tunggu lu, Lilo. Lilo, Lilo. Apa yang nak katanya nih, Lilo? Error di line 56, Pak. Oh, mana yang kontingnya? Ini. Select, terus kata-kata selain select tuh ke kanan, ke kanan, ke kanan. Select. Yang Udah mana, bentuk Pak? baris 54 tuh. Ini nih. Ya, lah ilun. Konting tuh gitu tengok. Ke kanan. Iya, coba kita tengok sekarang di ini kah? Di PHP admin, Ematkul lah. Oke. Mana ya tabel lah? Baik, Pak. Oh, mungkin belum ku bikin di sini ya, Pak. Cak waduh, baca bisa Lilo, Lilo. Udah ada tabel dulu. Wow, wow. Oh, Siap, Pak. nah Nanti Kak saya bikin. ADM dosen. Siap, Pak. Yang kelas kalian nih, apanya yang belajar kemarin itunya? Dosen atau mata kuliah kelas IKA deh? Kemarin dosen, Pak. Kemarin dosen. Iya, nih. Tuh ematkul kan deh. Itu yang chord-nya di PHP-nya, Pak. Yang di ini yang belum ada di PHP admin. Emang kalau bikin kok berarti ya. Oh, Pak. Sorry, Oh Pak. ya, Terima kasih, Pak. capek. Bikinlah dulu Lilo. Jadi Siap, Pak. ya tabelnya silakan kalian ini ya. Apa itu namanya? Dibikin dulu baru bisa. Jadi, nah ini struktur tabelnya saya tunjukin deh. Saya kirimin deh. Biar cepet deh. Data, ematkul, ematkul. Nah, yang nggak ada kan ematkul nih. Berarti ini saya ekspor. Kalian tinggal import file ini dengan mengaktifkan database yang kalian gunakan. Ini file SQL-nya saya kirim ke grup. Silakan kalian apa namanya ya? Import. Nah, harusnya ada ketinggalan lagi lah. Silakan dipraktekkan. Harusnya sudah nggak ketinggalan lagi. Udah? Apakah sudah? Gimana, ada pertanyaan? Belum, Pak. Lagi anu, Anu, mencoba masangnya. ya silakan diimport ya. Cara import ya aktifkan dulu database-nya baru diimport. Jangan langsung klik import dari home-nya. Lalu, udah belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Mantap. Yuk, kita lanjut ya. Kalau sudah, saya lanjut. Intinya, ya gampang lah pokoknya tuh lah cara. Ya lah, kalau udah, konsentrasi. Sekarang, saya udah mindahin dia ini ke dalam while-nya. Artinya apa? Artinya dia akan ngebaca data, tapi dia sifatnya berulang. Pak, ngapa yang Bapak dua yang ku satu? Ini ceritanya.
Saat kita punya tabel mata kuliah, ada 2 record, ya berarti 2 inilah tampilnya. Nah, berarti kalau saya isikan lagi IS 202, namanya adalah desain dan pemrograman web. Tiga SKS saya simpan. Nanti 3 juga hasilnya. Wow, kata kalian. Kenapa 3? Ya jumlah recordnya 3. Nah, berarti karena pakai perulangan, dia jumlahnya 3. Oh, perulangan tuh while tuh. Sekarang sampai ini udah belum? Sudah. Wih, Lilo keren. Yang lain? Udah, Pak. Siapa yang nyebut tuh? Siapa yang sudah juga? Wadini ya, udah ya Wadini ya. Ya udah. Keren Wadini. Lah pakai iPhone lo? Wadini lah pakai iPhone lo. Belum, Pak. Ya minta sama Lilo biar jadi ikut keren. Nah Lilo pakai iPhone jadi dia keren. Dah, saya lanjut ya. Konsentrasi. Pak, masa isi cuma cemik? Guna isi itu kode mata kuliah nama mata kuliah SKS dong kata kalian. Nah caranya gampang, tinggal kita PHP echo, tinggal kita sebutin datanya, tinggal kita ambilin objeknya. Objeknya apa? Untuk mata kuliah ya kode mata kuliah. Lah, coba 1 biji ini aja dulu. Silakan. Kalau udah, yang lain silakan kasih tahu saya, Pak. Saya udah, Pak. Saya udah selesai nambahin mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah dan SKS. Saya cuma nunjukin ini. Kalau udah, silakan kasih tahu. Sudah, Pak. Apa, Lilo? Nah, sudah kayak Bapak tuh. Bukan kayak, saya ulangi ya, instruksinya adalah, saya kan nyontohin udah kode mata kuliah. Kalian tambahin sampai lengkap maksudnya. Udah selesai belum? Itu yang saya tanyakan. Siap, Ah, Pak. oke, mana? Tunjukin Lilo. Belum, masih lagi ngelanjutin yang sampai ke ujungnya. Lah, instruksinya yang saya tanyakan tadi, yang udah lengkap ya. Siap, salah, Pak. Terima kasih. Oke, silakan kalau udah kasih tahu saya. Sudah, Pak.
Mana lo hasilnya? Kayak gini ya. Hasilnya. Oh, hasilnya belum ku save dulu. Nah, oke. Kayak gini, Ore, Pak. Lilo keren banget. Lo lengkap SKS ya. Ah, Lilo keren. Berarti hasilnya kayak yang Lilo nih ya, yang lain ya. Lah Lilo berhasil. Saya catat dulu yang Lilo nih. Terima kasih, Keren. Pak. Iyalah pakai iPhone Lilo, ganteng, lengkap lah Lilo nih ha. Selesai duluan. Mana nama Lilo nih? Yang lain jangan kalah sama Lilo ya. Selesai duluan. Nampilin data. Kata Sudah. kalian, woi, Wadidi juga sudah. Keren Wadidi nih. Selesai nampilin data setelah Tamara sudah, Pak. lah. Emang Ya, harus sudah 35 Tamara. Lah, yang lain lah ya. Saya lanjut ya. Nah, Tamara sudah selesai setelah Wadidi. Selesai nampilin data setelah Wadidi di 0836. Nah, saya lanjut. Mau ngapain tadi tuh ya? Apa lupa nih ya. Kita lanjut ya. Caranya gampang banget lah deh contoh nih. Tinggal kita taruh di sini, di situ lah beres. Tinggal sesuaikan kolomnya yang dimau. Selesai. Inilah untuk namanya nampilin data. Oke, jadi cerita ini ya yang barusan kita lakukan nih. Ini subline saya nih. Nampilin data. Itu namanya query dengan select. Nah, konsentrasi yang barusan kita lakukan pertemuan 13 ini disebut nampilin data, yaitu select. Berarti inilah yang dibilang dengan read. Nah, konsentrasi ya. Apa hasilnya, Pak? Hasilnya ya tentunya data yang berulang dengan nambahin SKS. Nah, kalau udah selesai konsentrasi, kita ke yang lebih wahnya. Konsentrasi ya. Konsentrasi, konsentrasi. Jika sudah, sekali lagi konsentrasi. Pak, saya mau nampilin setelah ngentri ini, kosong lagi formnya. Berarti kan itu ngebuka lagi. Nah, kita mesti cari yang namanya meta refresh. PHP lah nih. Aduh, apa yang saya ketik nih? PHP. Nah, saya intinya nggak ngejar ketik satu-satu ya, lambat kayak gitu. Kalian cari aja di Google meta refresh PHP keywordnya, tinggal kalian klik. Nah, kenapa Bapak nyampein seperti itu, Pak? Nih ya, lihat nih. Saat saya ngentri baru, IS203, namanya ada lanjutannya. Nah, lanjutannya nggak bis ya, berarti L. Lanjutan 3 SKS. Saya simpan, kalian lihat nih, dia tetap terisi. Kenapa Pak tetap terisi? Coding kita kayak apa sih? Nah, coding kita ada value, value, value. Ya, hal itu nggak salah. Ada tapinya, nanti orangnya jadi bingung. Atau jadi plusnya. Kenapa? Jadi tinggal kasih 5 di sini, tinggal nama mata kuliahnya apa. Misalnya setelah rekayasa web, pemrograman web bisnis misalnya di sini. Pemrograman web bisnis. 3 SKS juga kebetulan saya simpan. Nah, ini jadi plus. Plusnya ngapain? Ya ada payah-payah, tinggal ngubah 6, tinggal ganti nama mata kuliah lain, SKS 3 ya tetap kita simpan. Atau kalau mau versi selanjutnya adalah dengan menggunakan yang namanya meta refresh. Nah, cara pakainya berarti ini saya copy, saya akan taruh di setelah nyimpen, yaitu di atas ini. Alamatnya apa? Alamat sama kayak dia dipanggil ini. Alamat dia dipanggil adalah start dari kontainer. Saya lanjutin, dia ngambilnya adalah kita tadi mata kuliah berarti ini yang diambilin. Ya, admin, page, link, PHP, mata kuliah, halaman mata kuliah, dan seterusnya. Ada tapinya. Kita copy. Kita mesti taruh di sini.
Nah, dah linknya ini kebaca nggak di sini? Ya belum tentu. Ada tapinya ini karena link itu milik PHP, berarti kita mesti putuskan dulu, hubungkan dengan titik. Nah, dah. Lo, mohon maaf putus tadi ya. Saya lanjut Iya, lagi. Pak. Mana tadi itu? Nah, ini percobaannya untuk saya nambahin link tadi untuk ngebuka bener nggak dia nampilin lagi halaman ini dalam keadaan kosong. Nah, berarti yang udah selesai tadi kan 6 5 berarti ini 6 nih. Bisnis, pemrograman web berbasis framework misalnya. Framework, pemrograman web berbasis framework, FW lah, framework. Saya simpan. Kalau yang sebelum kita tadi dia tetap tampil seperti ini. Nah, kalau udah selesai harusnya seperti ini. Silakan dipraktekkan. Jadi dia kosong lagi seperti awal. Karena kode mata kuliah itu Pak, ngapa tidak bikin otomatis? Kode mata kuliah itu nggak IS doang, ada IF, ada KP, banyak banget. Nah, silakan kalian praktekkan. Code-nya kurang lebih seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Saya tunggu. Jika udah selesai, silakan kasih tahu. Sudah, Pak. Pak, sudah. Halo, udah belum? Sudah, Pak. Oh, ternyata saya dari tadi suaranya apa? Udah belum? Sudah. Lilo doang yang sudah. Hebat yang nama Udah, Lilo Pak. ya. Wih, siapa juga sudah tuh? Selain Lilo siapa? Samara, Pak. Wih, Tamara keren. Tamara jodohnya Lilo ya. Nah, lah, yang lainnya saya nggak tanya lagi lah, karena nggak ngikutin kayaknya. Ya, saya lanjutin ya. Mau ngapain tadi ya? Nih,
Data udah bener. Berarti selanjutnya kita tinggal nambahin tombol ubah dan tombol hapus aksi depannya di sini. Konsentrasi. Ini udah lebih ribet yang ini. Konsentrasi. Kita tinggal tambahin aksi. Nah, misalnya di sini tinggal copy aja lah. Tinggal udah nambahin aksi, udah. Ya, Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Lah ya. sudah Pak. Jadi ya tambahin juga di sini di bawah ini. Nah, yang dipakai sih sebenarnya mata kuliahnya nih kodenya. Nah, jika sudah, saya akan naruh di sini space-nya supaya gampang dilihat rapi. Jadi biasakan kalian ngetik itu rapi biar gampang ya ngecek kodenya. Kalau sudah, tinggal kita reload, harusnya ada kolom aksi, isinya ini. Kenapa? Ini nih key yang perlu dikirimkan untuk diproses. Nah, kelanjutannya seperti ini. Konsentrasi. Saya butuh tombol untuk hapus dan untuk ubah. Berarti kalau kita cari yang sebelumnya tombol glip icon nih untuk refresh, ada glip icon untuk floppy disk, untuk simpan, untuk batal. Berarti caranya ya kurang lebih kayak gitu. Cari yang glip icon. Di mana glip icon? Nah, yang ini nih. Berarti ada kata-kata pensil untuk ubah. Kita tinggal ambil code-nya span class seperti ini. Sampai span. Dah, pastein. Itu satu. Kedua, selain pensil, berarti ada tong sampah trash namanya. Dah, tinggal saya copy aja nih, tulisan trash. Kenapa? Sama aja dia sebenarnya. Nah, bedanya pensilnya diganti trash. Saya simpan, jadinya adalah seperti ini. Oke. Pak, saya mau ada tulisan dekat pensil nih, ini nih, ubah. Satunya hapus. Bisa juga seperti itu, silakan ditambahkan. Nah, ada ubah, ada hapus. Oke. Pak, giat, G tombol ubah, tombol hapus ini. Berarti kita pakai A, ref, sama dengan, ya karena yang ini butuh dijadiin link ya. Jadi kita mau jadiin dia link, tambahin A, ref. Dah, tinggal tambahin lagi, tinggal tutup, tinggal tambahin kelasnya. Jadi seolah-olah dia jadi tombol. BTN misalnya small aja, extra small, terus BTN untuk hapusnya merah, berarti danger. Dah, Pak, apa penjelasan gini nih, ini nih sebenarnya sudah pernah dibahas juga di mata kuliah DPWL, jadi ya tinggal dipakai aja jurusnya itu. Ah, pacak Pak, oh ya pacak lah, ini barangnya. Saya simpan, saya reload. Wih, kata kalian jadi cion Pak, oh iyalah. Nah, udah cion kayak gini, berarti parameternya saya kirim kode mata kuliah. Silakan kalian praktekkan. Saya nggak nanya udah selesai apa belum lah lagi nih. Saya lanjut aja habis itu ya. Saya diem-diem. Nah, nanti saya tinggal lanjutin. Saya tunggu
Oke, saya lanjut. Intinya kalau belum, saya udah bilang lanjut. Kalau belum ya, kasih tahu ya. Nah, anggapannya udah konsentrasi. Yang paling gampang dikerjain itu adalah hapus. Ngapain, Pak? Lihat ya, konsentrasi. Kita cuma butuh written confirm di sini. Ya tinggal nyari aja. Saya nggak suruh kalian ngetik written confirm. Kalau mau ngetik pun bisa sebenarnya, tapi ya lebih gampang ada cara instan yang kita pakai ini. Yang penting tahu caranya. Bukan ini. Nah, saya maunya pakai cara ini. Di on click. Jadi saat on click tombolnya itu, dalam hal ini tombol tong sampah, ada nanya dulu, yakin nggak mau menghapus itu? Nah, berarti kalau mau ada tulisan nama mata kuliah, tinggal saya ganti tulisannya. Yakin menghapus ini. Andri, kenapa Andri? Oh, saya lanjut lagi ya. Andri Mariansa. Nah, yakin menghapus mata kuliah ini. Tujuannya apa? Ada kode segala macam. Nah, itu saya coba dulu. Yang paling simpel nanti kalian lihat dulu hasilnya. Ini saya reload. Misalnya frameworknya saya hapus. Yakin menghapus ada yang framework. Yakin menghapus pemrograman web dasar. Nah, tujuannya seperti itu. Silakan dipraktekkan. Ini barangnya. Nah, seperti biasa saya tunggu. Nanti beberapa saat lagi saya lanjutin. Saya lanjut ya. Ingat, kalau saya bilang saya lanjut, kalau kalian belum, minta tunggu, nggak masalah ya. Pak Lum misalnya, saya tungguin. Halo, saya lanjut ya. Oke lah, kalau nggak ada suara, saya lanjut. Nah, sekarang caranya gimana? Saya misalnya udah ngeklik hapus, saya klik cancel, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau saya hapus, saya oke, ada tambahan apa nih? Tiba-tiba dia not found. Wow, kata kalian. Ngapa kayak gini? Ya wajar lah, lihat alamatnya ini. Nah, berarti kita harus memperbaiki tujuannya. Tujuannya itu mana? Ya kayak link di atas tadi, yang sebelumnya itu, nah ini nih, admin PHP link apa. Nah, itu kan sama dengan kontainer. Yang inilah yang tinggal kita ambil menjadi href-nya. Jadi yang diproses adalah yang halaman ini sendiri. Admin, saya naruhnya di sini, PHP page adalah link dengan halaman matkul, dan tambahannya kode adalah kode matkul. Nah, ini jadi saat saya ngeklik hapus, ngeklik OK, nanti dia tetap di halaman ini. Silakan. Ini ya simple banget ininya, href-nya tinggal saya ganti nih. Dan tambahannya seperti ini. Silakan dipraktekkan. Oke, kita lanjut. Nah, kelanjutannya udah ada kode, dia udah tahu kodenya apa, tapi dia belum tahu mau ngapain dengan ada kode. Nah, maka kita harus kasih pembeda. Misalnya di sini kita tambahin tulisan dan aksi adalah
hapus. Berarti ada parameter, aksi, kode, page tadi kan bawaan tadi halaman. Nah, halaman itu untuk kita include. Yang berarti kode dan aksi ini yang untuk tambahannya. Nah, konsentrasi. Berarti saya butuh kode di atas. Ya, ini kan jika simpan. Berarti jika, nah, tambahin dia paling atas lah. Buka tutup PHP. Jika, and if. Jika is set sama kayak itu codingnya. Tapi bedanya kali ini kita pakai parameter get. Get parameter yang namanya aksi. Terus ada satu lagi dan is set parameter pakai get yang namanya kode. Tulisan itu sesuai di sini kode sama aksi. Aksi dan kode. Maka mau ngapain? Ya berarti dolar aksi adalah dari hasil aksi. Dolar kode adalah dari get kode. Nah, saya coba ini error gak tuh? Cepat. Jadi bertahap aja nyobanya, jangan langsung brek gitu. Nah, klik hapus, cancel gak terjadi. Hapus, oke. Dia akan ngapain? Gak error ya. Berarti saya lanjut. Nah, jika iset, aksi akan adalah ini, aksi adalah ini. Berarti ada tambahan lagi jika, akhir jika. Jika aksinya adalah, apa tulisan aksinya tadi? Hapus, hapus. Kalau hapus, ya query-nya tuh pasti delete. Tinggal diambil aja kayak gini. Copy, paste, insert, ganti, delete. Delete from matkul. Where key-nya adalah kode matkul sama dengan apa? Lah, tinggal kita ambil kode ini. Kenapa saya bilang paling mudah? Nah, cukup segini aja skripnya. Nah, mengenai yang ininya sama. Tinggal kalian coba. Ya udah saya aja coba dulu ya. Nanti kalian tinggal lihat. Saat saya ngeklik web bisnis, saya hapus. Saya cancel, nggak terjadi apa-apa. Saya hapus ini, saya oke. Nanti dia akan hapus dan memusnahkan yang 05. Saya hapus yang 06, dia akan hapus juga. Dah selesai. Itulah yang saya bilang, hapus yang paling mudah. Silakan kalian praktekkan. Kalau ada masalah, silakan tanya. Tambah kolom aksi untuk ubah dan untuk hapus. Nah, hapus ini disebut delete. Delete ini kita udah selesai barusan. Semudah itu. Nah, berarti jatah kita pertemuan 14, pertemuan 15, selesai master ini kita akan bahas tentang transaksi. Silakan dipraktekkan sama seperti sebelumnya, saya tunggu. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, error boleh bertanya. Nah, kalau udah saya lanjutin lagi nanti. Saya tunggu ya.
Bapak belum selesai nengok codingannya. Oke, saya lanjut. Karena nggak ada pertanyaan, nggak ada ini. Nah, wih, langsung deh Pak ya hapuslah. Kita sekarang ke ubahnya. Ubah ini yang dibilang update. Jadi, lihat ya, CRUD. Create udah selesai yang saat insert kemarin. Langsung deh kemarin, pertemuan kemarin. Read, barusan hari ini sudah yang select. Nah, berarti update bentar lagi. Nah, selesai itu kita selesai pertemuan hari ini. Kita fokus ke transaksi nanti. Update dan delete. Langsung deh juga barusan. Hapus. Lah, kita lanjut ya. Konsentrasi. Nah, untuk ubah memang agak sedikit ribet. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Saya lanjut kalau nggak ada. Konsentrasi. Mau ngapain tadi tuh ya? Ngeliat orang dulu lah sebelum ini. Cek terakhir. Bond. Bond tidak ada sampai 905. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Dersi ada, Yusuf nggak ada, Irgi lah ada, Irgi keren ya gini. Ah, Irgi ada, Maruko tak ada, Maruko tak ada, Rifki. Rifki lah bangun sekarang, mantap. Rifki lah ada, Sukma. Sukma pun sudah ada, udah bangun. Syakina, Syakina tak ada juga. Taufik memang nggak ada. Taufik, Bintang, Vincent, tak ada. Dah, bes. Apa ini nanya nih? Jessica hadir. Udah ada namanya Maruko. Wah. Ada lagi yang belum dianggap hadir dengan menggunakan nama lain. Bornya pakai Diviana kalau namanya. Diviana, Diviana memang tidak ada. Ihsan tidak ada. Yakinah tidak ada. Hafizah tidak ada. Hidayat tidak ada. Fir tidak ada. Vincent lah nggak ada. Saya lanjut. Konsentrasi untuk ubah memang agak unik dikit, tapi inilah konsepnya. Konsentrasi untuk ubah herefnya mirip dengan yang hapus. Berarti saya tinggal ngopi seperti ini.
ya. Copy daleman ref, gantiin. Bedanya cuma aksinya, satu hapus, satu ubah, tanpa return confirm. Saya ulangi ya. Udah jadi hapus, udah enak. Kenapa? Kita tinggal nyontek dalemannya, refnya yang hapus, kita tinggal ambil dan taruh untuk yang ubah. Udah gitu doang. Kita tes. Reload. Sekarang desain dan pemrograman web ini mau saya ganti. Berarti kan saya klik ubah. Dan itu tadi apa? Alah Pak, kata kalian, memang kita belum ada skripnya kan, tapi konsepnya sama. Konsentrasi. Ini udah, saya balik ke atas. Sekarang jika aksinya adalah, berarti ini tambahannya. Hmm. Jika aksinya adalah ubah, maka mau ngapain? Nah, lah tambahin codingnya di sini. Coding ubah tuh mirip dengan coding saat kita mau nampilin data. Berarti seperti ini, tapi tanpa while. Nah, karena barangnya pasti satu kalau mau diubah. Jika aksi ubah, lakukan hal ini, tambahkan where. Where apa? Kode mata kuliah sama dengan, sama kayak dihapus tadi tuh. Nih, ah, kalau hapus where-nya, kalau ubah ada where-nya juga. Nah, kalau udah, ini saya sebut query untuk biar biar kalian bisa bedain dengan yang di bawah itu. Ini query untuk update, query update. QU kecil aja lah. QU, QU, DTU. Nah, biar beda. Nah, sekarang gini, konsentrasi ya. Sekarang, kita kan tadi itu ada objek-objek yang untuk ditampilkan. Seperti ini nih. Ini nih akan digunakan lagi. Karena apa? Karena sekarang ini jatahnya jatah untuk ubah. Kalau secara penulisan, kode mata kuliah tadi yang di bawah, pakainya ini. Lah tinggal ngambil lagi, persis. Tinggal ambil, ah, tapi DTU. Ya biar beda, biar kalian lihat perbedaan yang atas sama bawah. Berarti untuk nama mata kuliah, lah kayak gitu juga. Eh, dan terakhir untuk SKS. Beres. Yang benar Pak, ini saya tunjukin dulu ya. Hasilnya adalah kalau kita reload setelah ngeklik tombol ubah, barang itu ditampilkan. Oke, barangnya ditampilkan. Nah, sampai ini dulu. Silakan dicek, dicoba. Saya tinggalin, nanti saya lanjutin. Kalau belum, boleh tanya.
Oke, berhubung tidak ada yang bersuara lagi, saya lanjut lagi. Mau ngapain tadi? Oh, nih, karena udah tampil, konsentrasi ya. Konsentrasi, udah tampil di sini. Kalau kita mode ubah nih kan ininya key itu anti diubah atau ya haram diubah. Berarti harus kita read only dia. Caranya, sebelum ada itu, kita harus bikin dulu variabel-variabel kosong di atas ini. Variabel apa? Mata kuliah. Ya, sesuai yang kita gunakan, nama mata kuliah dan SKS. Nah, ini nih saya set variabelnya kosong. Nih, di atas nih. Mata kuliah, kode nama mata kuliah dan SKS. Itu di set, nggak ada isinya di awal. Nah, berarti gambarannya, kalau kita mau kodenya ini ada tulisan read only. Read only itu apa sih yang terjadi? Saya reload. Nah, nggak bisa diganti. Ya benar, ada tapinya. Saat kita mau mode ngisi, masa nggak bisa diisi? Kalau mau ngisi baru, ya jadi salah kan? Nah, makanya read only-nya harus ada kondisi. Kondisinya apa? Tambahin perintah PHP. Jika, maka selain itu. Kalian apa ya yang Bapak ketik cemni-cemni ini? Coba ketik aja dulu lah seperti ini. Tapi jangan langsung simpen ya, pasti salah, pasti error. Ketik seperti ini. Oke, kalau udah selesai ngetik, saya lanjut. Jadi bentuknya buka PHP Echo, tutup PHP. Di tengah-tengah ini kondisi, nanya dia kondisi benar sama kondisi salah, titik dua. Apa kondisinya? Tadi itu saya pakainya C kode matkul. Jika C kode matkulnya, ya tergantung kalian. Kalau nggak kosong, maka mau ngapain? Kalau nggak kosong, itulah berarti mode ubah. Makanya ada tulisan read only. Jika selain itu, berarti kosong, nggak read only. Kita tes dulu lah, biar kalau kalian ada gambaran. Wah, codingnya semakin sakti, Pak. Iya dong, namanya juga ini mahasiswa Maluhur ya nggak? Kita lihat ya. Ini mode saat mau nyimpen awal. Nah, udah benar bisa diisi. Saat mode ubah, udah benar juga. Ya, silakan dipraktekkan. Wih, sebaris doang kata kalian codingnya. Nah, inilah codingnya. Nih, sampai ini. Silakan dipraktekkan. Saya tunggu lagi. Oke, saya lanjut karena diam-diam aja. Nah, berarti kalau udah, kita tinggal ganti kan ini. Nanti tinggal simpan. Simpan itu butuh code. Nah, berarti kayak gini. Konsentrasi ya.
Berarti kalau aksi ubah ngapain? Nah, berarti tambahannya kan ada si simpan, ada kodenya itu hidup. Nah, berarti kode ini sekarang saya mesti tambahin sebagai variabel di atas dengan isi awalnya nol. Nggak ada isi, bukan nol. Berarti kalau kode itu ada isi dan tombol simpan itu diklik, nah itulah saatnya untuk mode yang namanya apa tadi itu ya? Mode ubah, mode update. Berarti jika, jika, jika kode tidak kosong, ngapain kode tidak kosong? Berarti kode ada isi maksudnya. Kan kode awalnya kosong. Nah, kalau kode nggak kosong, maka ngapain? Jika kode tombolnya sama-sama simpan. Jika kodenya kosong, nah kode kosong itu adalah kondisi kita belum milih ini ubah atau hapus. Berarti mode insert. Nah, nih tinggal kita ambil. Karena keduanya mau nge-reload, ya gampang di bawah itu. Nah, cara untuk mengupdate berarti sama query-nya kayak gini juga. Update, makbul, set. Nah, dah. Nanti ada kata-kata where. Where-nya sama kayak yang di atas. Hmm. Nah, berarti ini saya hapus. Update matkul set ini nama matkulnya adalah SKS-nya adalah Pak. Ngapa kode matkul tidak di set? Kode matkul itu sekali lagi kuncinya. Makanya kuncinya tadi kita read only dan dia nggak diganggu. Yang diganggu berarti hanya dua ini. Nah, udah selesai sampai ini. Ini nggak perlu petik juga sebenarnya nggak masalah. Tapi ya biar terbiasa kita gunakan petik. Kalau sudah saya simpan, nanti saya tunjukin lagi ini. Lihat ya ceritanya. Di stand dan pemrograman saya ganti jadi simbol dan. Ini tiga, ya memang tiga sih kata kalian. Ini lanjutan, lanjutan, tidak demuat lah lanjutan, nah, kayak gini ya berarti. Cacatnya dua SKS-nya saya simpan. Yang terjadi desain pemrograman web lanjutan dua. Saya coba ubah lagi desain dan pemrograman web yang biasa dua juga misalnya saya simpan. Nah, udah berhasil selesai. Selesai bahas CRUD kita untuk master. Lah, silakan dipraktekkan. Setengah 10 targetnya udah selesai nih. Silakan ya. Kalau ada pertanyaan, error, silakan ditanyakan. Jangan diam-diam, jangan malu-malu.
Nampaknya nggak ada pertanyaan. Ya udah, saya lanjut ya. Apakah ini udah selesai? Jawabannya udah beres nih, mata kuliahnya udah 100% selesai. Apa ya? Hapus dia lah beres. Ya nggak? Ubah dia lah beres. Tadi itulah kita coba ini. Kita batal dia nggak terjadi apa-apa. Nambah pun udah beres. Lah aman. Nah ceritanya gini kelanjutannya. Pertemuan selanjutnya kita mau bahas tentang transaksi. Ya 14 kan berarti kan. Syukur-syukur ke-15 ya masih sempat transaksi selesai dalam satu pertemuan. Kita bahas 15 yaitu laporan. Sehingga kalian setidaknya dapat cetakan juga. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi ya. Kalian pastikan mata kuliah, dosen, dan ruangan itu beres semua tuh, codingan CRUD-nya. Sama aja kok, sama persis. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, create jadwal itu, kita ya pakai data yang ada dari data master ini. Master mata kuliah, tinggal kita pilih, baca record. Nah, kenapa? Lebih kompleks. Syukur-syukur satu pertemuan selesai, tapi nggak selesai ya 14 dan 15 kita hajar. Oke, jadi untuk hari ini pertemuan 13 CRUD itu udah selesai semua, tinggal kalian melengkapi, kita bahas transaksi di pro selanjutnya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Siap, tidak, Pak. Wih, keren Lilo nih. Lilo mau lihat saya nggak Lilo? Siapa tahu udah ini, nah tuh saya tuh udah keren banget kan kayak gini ha. Keren, Pak. Iyalah, Menyalar. pegulat pegulat Smackdown ya. Yang lain siapa yang belum di absen? Kalau nggak ada saya mau tutup nih. Lilo nunjukin apa pula Lilo nih? Oke, kalau nggak ada, Terpencet, Pak. apa? Kalau nggak ada, saya izin tutup dan akhiri ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tentunya nanti ada rekaman YouTube-nya. Silakan kalian coba dan praktekkan. Kalau UASnya mau berhasil. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Jangan malu-malu. Nah, terima kasih. Saya izin akhiri. Sampai ketemu lagi di peran selanjutnya. See you, bye-bye. Dan salam budi luhur. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.